Shalom, jumpa lagi dengan orang-orang hebat Allah. Dan pertemuan kita kali ini, kita akan mengusung satu topik yang kita bahas, yaitu tentang tujuan orang beragama. Orang beragama itu baik. Mengapa? Karena salah satu fungsi orang beragama adalah mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Pencipta supaya membantu merubah akhlak manusia yang buruk dan rusak kembali menjadi baik dan benar. Dengan kata lain, manusia yang tadinya berbuat jahat, merugikan, mencelakakan orang lain, dengan adanya agama justru membantu memulihkan tatanan hidup menjadi lebih baik, sopan, santun, dan menjadi beradab. Agama merupakan wadah yang dibangun oleh manusia dengan tujuan agar manusia bisa datang beribadah dan belajar memperbaiki hidup dengan ilmu atau pengajaran yang diperoleh dalam rumah-rumah ibadah. Para penceramah atau pengkhotbah dianggap sebagai wakilnya Tuhan untuk mengajar umat tentang prinsip-prinsip hidup, saling berdampingan, saling tolong-menolong antar sesama umat manusia sekalipun berbeda keyakinan. Inilah tujuan dan fungsi orang beragama, dan salah satu prinsip hidup firman Allah dalam Alkitab sebagai dasar orang beragama dengan tujuan dan motivasi yang benar untuk permuliakan nama Tuhan Sang Pencipta terambil dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat 9. Demikian bunyi firman Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dari ayat ini kita dapatkan pengertian bahwa orang-orang yang beragama sesungguhnya harus membawa damai di mana saja dia berada. Mengapa? Karena kita berasal dari Allah, Sang Pencipta, sumber kedamaian itu. Akan menjadi tabrakan hebat kalau kita menganggap diri kita beragama, tetapi suka bikin rusuh di mana-mana, bikin ulah, memecah belah antar umat dan sesama. Dan yang menjadi pertanyaan saya adalah, agama apa itu? Kok ilmu agama dan pengajarannya bertolak belakang dengan sifat Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, sumber damai itu? Kalau kita mengklaim diri kita orang beragama, tetapi permusuhan yang kita bawa, perpecahan yang kita bawa, penghujatan yang kita bawa, bahkan perbedaan keyakinan kita anggap kutuk dalam peradaban, saya rasa ini merupakan salah satu tanda bahwa kita salah jalan, kita salah tujuan, motivasi di dalam beragama. Jalan-jalan kita semakin liar, jalan-jalan kita tidak sama dengan jalan-jalannya Allah. Jalan-jalan hidup kita tidak sama lagi dengan jalan-jalannya Tuhan. Sedangkan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-25 ayat 10 demikian bunyinya, segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Yang kita temukan ajaran-ajaran dalam beragama sudah tidak lagi mengutamakan perdamaian dalam perbedaan, kasih terhadap sesama, kepedulian terhadap sesama, toleransi terhadap sesama, tetapi justru sorga dan kenikmatan-kenikmatan yang ditonjolkan. Dan sebagai umat beragama yang cerdas dan kritis, mari sama-sama kita junjung tinggi prinsip-prinsip hidup yang ditawarkan Tuhan Sang Pencipta, memprioritaskan perintah-perintah Allah untuk menjadi agen pembawa damai atas lingkungan di mana kita tinggal. Ingat dan sadar diri, kita ini pembawa damai untuk sesama, bukan pembawa kutuk perpecahan atas sesama. Segera evaluasi diri dan tinggalkan pemahaman agama yang membawa engkau kepada sentimen terhadap sesama. Agama itu tidak salah, agama itu baik. Agama itu tidak mengajarkan sesuatu yang buruk, tetapi yang menjadi salah dalam kehidupan kita beragama adalah tujuan-tujuan dan motivasi-motivasi kita. Dan akhir kata dari setiap goresan dalam pertemuan yang saya sodorkan pada kali ini adalah, ciptakanlah kerukunan dengan umat lain berdasar kasih Allah dan damai dari Allah. Yakinkan dirimu untuk berani bertindak melawan pemahaman dan pengajaran yang menyesatkan umat untuk bermusuhan. Jangan berdiam diri dan pendam potensi hidupmu untuk membawa damai antar sesama, tetapi perlihatkanlah dalam setiap perbuatanmu, sikapmu, karaktermu, agar nama Tuhan dipermuliakan, nama Sang Pencipta dipermuliakan atas hidup kita. Selamat siang, God bless you, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam cerdas dan shalom.